Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Amin. Kabarnya pagi hari ini sehat semua? Ada yang belum sarapan? Pagi tadi ada yang dihukum enggak? Karena berangkatnya telat. Tertib semua ya. Baik anak-anak sekalian, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Kalau selama ini di sekolah kita yang kita gunakan untuk mendisiplinkan kalian dalam tanda petik itu apa? Peraturan itu berusaha untuk mendisiplinkan kalian, tapi dari sekolah untuk kalian. Nah, kita akan mencoba melihat bahwasanya ada satu keyakinan yang bisa kita gunakan untuk mendisiplinkan diri kita menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena ketika kita meyakini sebuah kebenaran, maka kita akan melakukan dari dalam diri kita tanpa ada paksaan dari orang lain. Itu yang menjadi dasar utama pembentukan keyakinan kelas. Sekarang apa yang menjadi gambaran keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kebenaran yang diakui secara umum atau universal. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita kemarin melihat misalnya ada peraturan mengembalikan barang pada tempatnya, maka sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah, silakan masuk. Kita sedang meyakini bahwasanya tanggung jawab itu harus ada di dalam setiap diri kita masing-masing. Contoh yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ya, maka keyakinan yang ada di sini sebenarnya adalah kita harus saling menghormati. Jadi kalau sudah menghormati orang lain, maka tidak akan ada lagi misalnya fatkur untuk pembelajaran dimulai. Ya, maka yang ada di sini keyakinannya apa? Menghormati orang lain dan komitmen. Gitu. Terus kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya, kadang-kala kita kan dengan teman sendiri itu sedikit-sedikit emosi kekerasan. Kalau peraturannya dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan yang ada di sana sebenarnya adalah Amanah. Semuanya membutuhkan keamanan. Kemudian semuanya harus saling menghormati. Ya, begitu seterusnya. Dilarang merokok. Kalau dilarang merokok, berarti yang kita yakini sebenarnya apa? Merokok itu mengganggu kesehatan. Terus kemudian juga kalau kita sedang merokok, peraturannya adalah dilarang merokok. Yang ada di sana yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua, kalau kamu merokok berarti kamu mengganggu orang lain. Jadi kamu tidak menghormati orang lain. Kemudian kalau sekarang ini setelah pandemi, ya, kita wajib menggunakan masker. Maka keyakinan yang ada di dalam peraturan wajib menggunakan masker itu adalah kesehatan. Terus kemudian yang kedua keamanan. Seperti itu. Ya. Kemudian di yang paling bawah contohnya kita harus berjalan di jalur hijau misalnya seperti itu. Karena apa? Di sana ada keyakinan yang kita yakini terkait dengan jalan di jalur yang hijau adalah yang pertama keamanan, kemudian keselamatan. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebenaran yang kita yakini bersama dan itu diakui oleh semua orang. Ya, dan itu merupakan satu
keyakinan semua orang, lintas agama, lintas suku, lintas negara. Semua orang mengakui ini benar. Ya, jadi misalnya peraturannya dilarang merokok, itu semua orang mengakui kalau orang merokok itu mengganggu kesehatan. Kalau kita merokok di samping orang lain itu berarti tidak menghormati orang lain. Gitu ya, nah sekalian, ada nggak yang mungkin perlu ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini. Jadi yang tadi kita sampaikan, keyakinan kelas itu bersumber dari kebajikan universal. Kebajikan itu kebenaran. Universal itu umum, ya. Yang boleh kita masukkan dalam keyakinan nanti adalah seperti ini, ada beriman, bertakwa, terus kemudian keadilan, kemudian kehormatan, peduli, integritas, dan seterusnya. Ya, termasuk di dalamnya. Misalnya dilarang mengambil barang orang lain. Itu termasuk keyakinannya yang mau kita tingkatkan di sini. Misalnya adalah tadi disampaikan Yudhisthira, kejujuran, seperti itu boleh. Ya, baik anak-anak sekalian, ini akan Bapak bagikan kertas. Terus kemudian ini nanti silahkan Anda pikirkan satu keyakinan kelas yang pengen Anda kuatkan di kelas kita sepakati di kelas kita. Terus kemudian nanti kita gunakan sebagai keyakinan kelas di 3 TKR 3. Ya, ini kita bagi satu orang satu. Satu orang satu. Nanti silakan dituliskan ya. Kurang. Masuk. Satu atau dua, Jo? Sekali lagi, silakan Anda tuliskan satu nilai-nilai kebajikan universal yang nanti akan kita gunakan atau akan kita angkat sebagai keyakinan di kelas kita. Ya, jadi kalau dalam pikiran Anda itu di kelas ini kelas ini saya pengen bersih, ya, otomatis nilai-nilai yang pengen saya angkat di dalam keyakinan kita adalah tanggung jawab. Artinya apa? Kalau ada yang mengotori harus membersihkan. Misalnya lagi, saya pengen di kelas kita nggak ada yang kehilangan uang. Ya, berarti tadi disampaikan di kelas kita nilai-nilai yang akan kita angkat adalah kejujuran. Nah, saya pengen di kelas kita nggak ada yang dipukuli sesama teman. Ya, seperti tadi. Ya, saya juga pengen di kelas kita nggak ada yang tidak mengerjakan tugas. Berarti yang muncul di sana apa? Tanggung jawab. Gitu ya. Terus kemudian di sini oh ya, silakan itu nanti bisa. Berarti yang dimasukkan di sana apa? Kejujuran. Ya, silakan sekarang dituliskan satu keyakinan kelas yang ini contohnya ya. Bukan bersama-sama di kelas ini, sehingga membuat kita di sini nyaman. Itu membuat kita di sini nyaman. Misalnya, kalau ada yang kesusahan, ya, kalau ada yang bersedih, kita bisa saling membantu. Itu toleransi, seperti itu. Kalau ada misalnya keluarganya yang sakit, kita saling membesuk. Ya, silakan ditulis nanti kalau sudah kita tempelkan di depan dan kita sepakati bersama keyakinan kelasnya. Silakan kalau sudah dituliskan bisa ditempelkan ke depan. Siapa yang sudah menulis boleh ditempelkan di papan depan sini. Apa yang ingin kita gunakan sebagai keyakinan kelas kita, kesepakatan kita di dalam kelas. Apa? Misalnya seperti ini, kelas kita kan tidak bersih loh ini.
keyakinan kelas kita apa? Menjaga kebersihan itu peraturan, tetapi kalau menjadi keyakinan itu tanggung jawab. Membantu teman yang lain di sini bisa dimasukkan juga dengan peduli, ya. Tidak melakukan penghinaan kepada teman yang lain, misalnya dibully temannya, berarti kita kan saling peduli itu satu, menghargai orang lain, membantu. Apa-apa. Sudah? Silakan yang sudah. Jadi keyakinan itu nanti tidak panjang. Tulisannya atau kata-katanya simpel. Mungkin satu kata, dua kata. Silakan. Aku suka cerita ya. Ada yang belum? Silakan. Semuanya ada komitmen. Ini saya taruh di atas ya. Ada yang mengusulkan komitmen. Saya pengen kelas ini bisa tertib semua. Jadi ada komitmen. Kemudian menghargai guru dan teman. Rasa hormat. Ya. Kemudian di sini ada yang kejujuran. Ini kejujuran ya. Kemudian ini ada lagi kejujuran. Ya. Kemudian menghormati, ya, menghormati sudah ada dua. Kemudian ada lagi yang menghargai orang lain, ya, menghargai. Ini saling menghargai sama teman. Kemudian kejujuran lagi. Jadi kelas ini banyak yang menginginkan kejujuran. Tanggung jawab. Ini tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab lagi. Ini tadi bagusnya dikasih nama ya, jadi tahu siapa yang tulis. Kemudian ini ada kepedulian, kemudian baru ya. Kemudian di sini kejujuran, ya, kejujuran. Kemudian empati, satu, terus kemudian ini dua. 1, 2, 3. Yang pertama yang akan kita sepakati sebagai keyakinan kelas kita adalah tanggung jawab. Ditulis di situ. Tulisannya CKP nanti kita tempelkan tanggung jawab.
Tulisannya gede Pak, berarti Pak. Tulisannya besar. Yang besar ya, yang besar terbaca. Yang kedua itu menghormati orang lain. Ya, yang pertama tanggung jawab, yang kedua menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga komitmen. Yang ketiga komitmen. Kemudian yang keempat kepedulian. Silakan nanti dituliskan di sini nunggu yang yang pertama. Masih satu lagi yang belum, ya silakan. Yang kita sepakati sebagai keyakinan kelas kita yang pertama, silakan baca. Tanggung jawab. Jadi semuanya harus memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, komitmen. Dan yang keempat adalah kepedulian. Jadi 4 kesepakatan kelas ini mudah-mudahan nanti membuat kalian merasa nyaman di kelas, sehingga belajarnya bisa lebih baik lagi. Demikian pembentukan keyakinan kelas kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.